Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul Persepsi dan Pengambilan Keputusan Individu yang diambil dari buku Perilaku Organisasi. Yang pertama, definisi persepsi. Definisi persepsi adalah sebuah proses individu di dalam mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan senoris agar memberikan arti dalam lingkungan atau setiap individu, atau juga bisa diartikan setiap individu bisa melihat hal yang sama, namun mengartikannya secara berbeda. Itulah definisi persepsi. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor-faktor pada target. Faktor-faktor pada target seperti inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Lalu yang kedua, faktor-faktor pada penilaian. Faktor-faktor pada penilaian seperti penilaian sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Lalu yang ketiga, faktor-faktor pada situasi. Faktor-faktor pada situasi seperti waktu, latar sosial, dan latar kerja. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Lalu selanjutnya, persepsi orang yang membuat penilaian atas orang lain. Yang pertama, teori atribusi atau attribution theory. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Lalu yang kedua, kesalahan atribusi fundamental atau fundamental attribution error. Kesalahan atribusi fundamental adalah sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Itulah kesalahan atribusi fundamental. Lalu yang ketiga, bias pelayanan diri. Bias pelayanan diri adalah sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal, seperti kemampuan atau usaha, tapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Lalu selanjutnya, definisi jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Definisi jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum adalah jalan pintas untuk menilai orang lain seringkali memperbolehkan kita untuk membuat persepsi akurat dan cepat dan memberikan data yang valid untuk membuat prediksi. Itulah definisi jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Lalu selanjutnya, jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Ada 4 jalan pintas dalam menilai orang lain, yaitu yang pertama, persepsi selektif atau selective perception. Persepsi selektif adalah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, sikap, dan pengalaman seseorang. Itulah persepsi selektif. Lalu yang kedua, efek halo atau halo efek. Efek halo adalah sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Itulah efek halo. Lalu yang ketiga, efek kontras atau kontras efek. Efek kontras adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul dan berperingkat tinggi atau berperingkat lebih rendah. Lalu yang keempat, stereotip. Stereotip adalah sikap menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Itulah 4 jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Lalu selanjutnya,
Pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan orang sebagai tambahan dari kesalahan persepsi yang telah kita diskusikan atau pilihan yang terdapat dua alternatif atau pilihan yang terdapat lebih dari dua alternatif. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Ada 3 pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional adalah karakteristik dengan pengambilan pilihan konsisten memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Lalu yang kedua, rasionalitas terbatas. Rasional terbatas adalah sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan, model yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap kompleksitasnya. Lalu yang ketiga, intuisi. Intuisi adalah sebuah proses tanpa sadar dan diciptakan dari pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Itulah 3 pengambilan keputusan dalam organisasi. Lalu selanjutnya, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Ada 8 bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Lalu yang kedua, bias terjangkau atau kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal. Lalu yang ketiga, bias konfirmasi atau kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan masa lampau. Lalu yang keempat, bias ketersediaan atau kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang tersedia. Lalu yang kelima, eksaltasi komitmen atau komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan sebelumnya, walaupun terdapat informasi negatif. Lalu yang keenam, kesalahan acak atau kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Lalu yang ketujuh, aferi risiko atau kecenderungan untuk lebih memilih hasil dari jumlah menengah daripada hasil yang lebih berisiko. Yang ke-8, bias retrospeksi atau kecenderungan yang dalam mempercayai peristiwa yang sebenarnya. Itulah tadi 8 bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, pengaruh dalam pengambilan keputusan atau perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu meliputi kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Sedangkan batasan organisasi meliputi evaluasi kerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu akibat sistem contoh historis, dan lain sebagainya. Itulah pengaruh dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu, dan batasan organisasi. Lalu yang terakhir, etika dalam pengambilan keputusan. Ada 3 kriteria atau etika dalam pengambilan keputusan yang etis, yaitu yang pertama, utilitarianisme. Utilitarianisme yaitu artinya sebuah sistem di mana keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah banyak. Lalu yang kedua, membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental. Lalu yang ketiga, etika menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan dan distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Itulah 3 etika dalam pengambilan keputusan yang harus kita lakukan.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.